Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Ananda soleh-solehah kelas 7 hari ini. Semoga semua Ananda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda soleh dan solehah kelas 7, sebelum kita memulai pembelajaran kita di dalam pembelajaran PAQ hari ini, mari kita seperti biasa mengangkat kedua tangan kita untuk berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda soleh dan soleha kelas 7, mari kita bersemangat bersama dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Masih ingat yang Ustazah Novi katakan kemarin? Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Nah, semoga Ananda soleh dan soleha hari ini walaupun di pembelajaran terakhir harus tetap semangat. Nah, Ananda soleh dan soleha, hari ini pembelajaran kita adalah melanjutkan pembelajaran yang ada di dalam bab 1 tentang apa itu manfaat membaca Al-Quran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ustazah berharap Ananda Ustazah sudah tahu apa manfaat dari membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, adapun tujuan pembelajaran kita, Ustazah berharap setelah materi hari ini Ananda Ustazah makin cinta kepada Al-Quran dan insya Allah akan sering dan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Ananda soleh dan soleha, hari ini seperti biasa Ananda soleh dan soleha, kita ingat lagi apa sih ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, Ananda soleh dan soleha, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk bagaimana kita harus membaca, kemudian memahami dari Al-Quran itu sendiri. Salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, Ananda soleh dan soleha, semoga dengan adanya ayat Al-Quran tadi menambah semangat di dalam diri kita untuk selalu memahami, mempelajari Al-Quran itu sendiri. Nah, Ananda soleh dan soleha, untuk literasi Ananda, jangan lupa ya Ananda soleh dan soleha selalu membaca buku PAQ kita untuk meningkatkan ilmu-ilmu dari Ananda soleh dan soleha. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, materinya adalah tentang manfaat membaca Al-Quran. Sebenarnya manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri sangat banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika Ananda Ustadz dan Ustazah membaca Al-Quran di rumah, pasti akan merasakan manfaat yang berbeda-beda. Namun hari ini akan kita rangkum beberapa manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri. Untuk yang pertama, manfaat Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim.
Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Nah, ananda soleh dan solehah, ternyata di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa ketika kita membaca Al-Quran, salah satu manfaatnya adalah mendapat petunjuk dari Allah. Nah, yang kedua, manfaat dari Al-Quran itu sendiri adalah sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Nah, manfaat yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran, ananda soleh dan soleha, hati kita pasti akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang seperti apa? Contoh, misalnya ananda soleh dan soleha terjadi masalah, ada masalah, atau ananda soleh soleha mendapatkan kesulitan dalam belajar atau kesulitan di rumah. Ketika ananda soleh dan soleha membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Nah, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah, dengan mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Nah, kenapa ya ketika membaca Al-Quran hati kita akan menjadi tenang, sementara dalam ayat yang Ustazah baca tadi mengingat Allah? Nah, sebagaimana yang sudah Ustazah Novi sebutkan di awal pembelajaran kita, bahwa Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah atau perkataan Allah. Nah, pastinya dengan kita membaca kalamullah, artinya kita sudah mengingat Allah. Makanya dengan mengingat Allah melalui bacaan-bacaan Al-Quran, pasti akan membuat ananda soleh dan soleha akan menjadi tenang. Nah, ananda soleh dan soleha ketika terjadi masalah boleh membaca Al-Quran. Dan Al-Quran tidak hanya ketika terjadi masalah dibaca, namun kita biasakan itu untuk membacanya setiap hari. Nah, yang keempat, manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri adalah, siapa yang tahu? Hah? Ya, tentu nak. Ketika teman-teman membaca Al-Quran, pastinya ananda soleh dan solehah semuanya mendapat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu huruf saja ananda baca, itu pahalanya sudah 10 kebaikan. Nah, bagaimana jika kita membacanya banyak ayatnya? Contoh, 1 halaman, 2 halaman, atau 1 juz dalam 1 hari. Pasti akan melipat gandakan dari pahala ananda soleh dan solehah. Nah, hal ini dibuktikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran
kelak mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan para rasul yang baik dan mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir atau tersendat-sendat, tidak lancar dan lidahnya agak berat, ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kenapa ya di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa ada 2 pahala? Karena ketika kita tidak lancar, otomatis kita akan mengulang bacaan itu kembali. Nah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan apapun kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Jika Ananda memiliki kesulitan saat ini dalam membaca Al-Quran, yakinlah nak, ketika mengulangnya jangan ada rasa berat di dalam hati, tapi ulangi, dan ulangi. Karena di dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan orang yang tersendat itu mendapatkan 2 kebaikan untuk dia. Kenapa? Karena dia ulang kembali dengan ketidaklancaran tadi. Jadi mulai hari ini bagi Ananda soleh dan soleha yang agak tersendat dalam pembacaan Al-Quran, jangan patah semangat. Kita harus terus mencoba, dan terus mencoba untuk membaca Al-Quran tentunya. Nah, yang berikutnya, manfaat ketika kita membaca Al-Quran adalah sebagai obat bagi kita. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Di dalam surah Al-Isra ayat 82 tadi dikatakan bahwa ketika kita semua membaca Al-Quran, Al-Quran dapat menjadi obat bagi hati kita, obat bagi diri kita, dan tentunya menjadi rahmat bagi kita semua. Nah, Ananda soleh dan soleha, sebanyak itu manfaatnya, kenapa tidak kita baca lagi Al-Quran kita? Mari kita baca setelah ini. Nah, yang kemudian manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri adalah malaikat akan selalu bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam majelis untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat, kemudian dikerumuni oleh malaikat dan diingati oleh Allah di depan para malaikat yang ada padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ternyata Ananda soleh dan solehah di dalam hadis Rasulullah tadi, ketika Ananda soleh solehah berada di dalam suatu majelis, contoh majelisnya adalah sekolah, kita mempelajari Al-Quran itu sendiri, kemudian kita belajar tahfiz, mempelajari PAQ atau yang berkaitan dengan Al-Quran, ternyata banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Salah satunya selain rahmat yang diberikan oleh Allah, kita juga dikerumuni oleh para malaikat. Nah, ternyata pembelajaran kita pun tidak akan sia-sia karena Allah juga bersama orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi Ananda soleh dan soleha, yakinlah ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di dalam majelis ilmu kita, yaitunya kelas 7 ini, maka para malaikat akan datang mengerumuni kita. Nah, untuk yang terakhir, manfaat ketika kita membaca Al-Quran adalah kita akan menjadi hamba terbaik di mata Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti,
Dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ternyata Rasulullah juga memberikan kepada kita sebuah hadis bahwa beliau mengatakan orang yang terbaik di antara kaum adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan setelah kita pelajari, kita ajarkan pula kepada orang lain. Masya Allah, ternyata dengan kita membaca, mempelajarinya, dan mengajarkan kembali kepada orang lain, ternyata kita adalah sebaik-baik umat. Nah, Masya Allah, Ananda Saleh dan Soleha, sebanyak itu manfaat yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Ustazah Novi harap Ananda Saleh dan Soleha tidak ragu lagi untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, kesulitan Ananda Saleh dan Soleha, contoh, Ustazah hari ini aku kan pergi sekolah, tidak bisa membaca Al-Quran. Berarti Ananda Saleh dan Soleha silahkan siasati, berarti bisa jadi pulang sekolah. Nah, Ustazah setelah pulang sekolah, aku nanti mau membuat tugas. Nah, bisa disiasati setelah ba'da maghrib. Banyak kemudahan sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, tinggal niat di kitanya nak. Tinggal niat antum semua untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Namun, Ustazah berharap dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, Ananda Ustazah termotivasi untuk membaca ayat Al-Quran. Minimal, sesulit-sulitnya kita, minimal kita baca dalam satu hari adalah satu ayat. Tapi alangkah lebih baiknya, semakin banyak kita membaca, semakin banyak pahala yang akan Ananda dapatkan. Dan semakin banyak juga manfaat yang akan Ananda Soleh dan Soleha dapatkan. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itulah beberapa manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Ustazah Novi berharap semangat teman-teman dalam membaca Al-Quran semakin meningkat setelah tahu apa itu manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Ustazah akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Ustazah Novi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.